para opa dan oma, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang sedang merayakan Ekaristi secara live streaming, dan Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Sikap tobat itu hanya mungkin menjadi milik seseorang jika mudah menyadari diri sebagai orang yang rapuh, mudah jatuh dalam kesalahan dan dosa, dan kemudian tobat menghiasi seluruh kehidupannya, sebab tobat memindahkan hidup seseorang dari hidup penuh dengan kesalahan dan dosa menuju kepada hidup penuh dengan kerahiman dan belas kasih Allah. Sementara seorang fasik, orang yang angkuh, seringkali membiarkan kesalahan dan dosa mewarnai seluruh kehidupannya, dan tobat tidak menjadi pilihan menarik baginya, sebab hidupnya diarahkan dan diserahkan kepada tuntunan, bimbingan, dan bentukan dari kekuatan kegelapan. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, Tuhan menghadirkan dua model hidup manusia berhadapan dengan rancangan dan tawaran keselamatan abadi dalam kehidupan surga. Dan dua model hidup manusia ini ada dalam diri dua anak. Kedua anak ini mendengarkan perintah yang sama dari ayahnya. Perintah untuk pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Anak yang pertama dengan cepat mengatakan, "Baik, Bapak." Mungkin juga dengan tundukan kepala mirip kebiasaan orang Jepang. Tetapi kemudian dia tidak pergi. Ini ciri hidup manusia yang hanya kelihatan tampilan lahiriah itu luar biasa. Ini ciri hidup manusia yang menjalankan tradisi etika dengan sangat baik. Tetapi kemudian bagian dalam dari hidup seseorang tidak seperti yang kelihatan dari luar. Sementara anak yang kedua dengan perintah yang sama dari ayahnya untuk pergi ke kebun anggur yang sama untuk bekerja, anak ini dengan cepat bilang, "Saya tidak mau." Mungkin dia bandel, anak yang tidak begitu apik memelihara etika dan tradisi disiplin dan juga bimbingan orang tua di rumah. Tetapi kemudian anak ini mengambil keputusan untuk menyesal, lalu pergi dan bekerja. Ini ciri orang yang rendah hati, orang yang gampang menyadari diri sebagai orang yang berdosa, dan kemudian menyesal dan tobat pilihan untuk mengubah hidupnya supaya berkembang jauh lebih baik daripada bertahan di tengah kesalahan dan dosa. Cukup menarik buat kita ketika Tuhan berbicara tentang posisi dan juga model kehidupan dua anak ini di depan para imam-imam kepala dan para tua-tua bangsa Yahudi. Alasannya adalah orang Yahudi
itu selalu menganggap diri sebagai bangsa pilihan Allah. Sayangnya, mereka hanya sampai pada batas status dan kedudukan sebagai umat pilihan Allah, yang seringkali membuat mereka bangga dan sombong, dan lalu hanya pada tataran gelar dan nama, tidak sampai pada kedalaman hidup dari dalam hati. Sebab mereka suka menganggap dan mencap orang yang tidak masuk dalam kelompok orang Yahudi sebagai orang berdosa, sebagai orang yang tidak pantas untuk mendapatkan kehidupan surgawi. Tuhan mengkritiki model hidup kaum Yahudi ini. Dan kemudian Tuhan memberikan catatan penting siapa yang nanti pantas masuk dalam kehidupan surga. Bukan orang Yahudi yang hanya berpuas diri pada etika gelar sebagai kaum pilihan Allah. Kehidupan surgawi diberikan kepada mereka yang berubah, mereka yang bertobat seperti anak yang kedua, yang hadir dalam diri orang-orang yang adalah pemungut cukai dan juga para perempuan pelacur. Yang dalam kehidupan masyarakat Yahudi, para pemungut cukai dan para wanita, kaum wanita para pelacur itu dicap sebagai orang yang sangat berdosa. Justru mereka ini Tuhan bilang akan mendapatkan kehidupan surgawi karena menyesal dan berubah, karena bertobat. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, coba kita lihat ke dalam diri sendiri. Semua yang berhimpun di dalam rumah Allah pada saat sekarang dan semua yang sedang merayakan Ekaristi secara live streaming di mana saja, seringkali tanpa disadari kita ini hanya berpuas diri dengan gelar sebagai seorang Katolik. Dalam keseharian, gelar ini tidak kita wujud nyatakan dalam sikap yang nyata. Belum lagi sejumlah rumusan pengakuan iman dan juga sejumlah rumusan doa, deretan kalimat yang pendek maupun panjang, itu hanya textbook yang kita hafal. Kita tidak sampai pada titik di mana kita menerjemahkan semuanya dalam kehidupan yang nyata. Contoh, saat kita membuat gerakan tanda salib, Bapa, Putra, Roh Kudus, amin, kecup lagi. Aminnya disebut kencang, amin. Sadarkah kita bahwa kata amin yang mengakhiri sebutan dengan gerakan tanda salib Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah jawaban ya dalam bahasa Ibrani. Setuju bahwa baru saja menyebut Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah pengakuan iman, sekaligus adalah tindakan menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan menyertakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu pada sejumlah tindakan. Sebelum berangkat dengan sepeda motor atau mobil, tanda salib. Sebelum panjat pohon atau kelapa, tanda salib. Sebelum makan juga tanda salib.
Apakah kemudian kita memang hanya memilih untuk menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan tidak pernah memilih untuk menyembah kekuatan lain, dukun, paranormal, pohon, batu, dan sebagainya? Jika ini salah satu contoh ini menjadi keseringan kita yang kita jaga dan kita pelihara, itu artinya kita ini seperti anak pertama. Bilang ya kepada Allah dengan sejumlah rumusan pengakuan iman, tetapi tidak menjalankan itu dalam keseharian. Semoga bukan ini yang menjadi tradisi hidup iman kita. Atau barangkali kita seperti anak yang kedua, yang sadar bahwa kita ini manusia rapuh, lebih gampang tangkap iblis untuk biarkan mengatur kehidupan kita, dan kita memiliki banyak kesalahan dan dosa. Dan kita sadar itu sebagai hal yang salah. Dan lalu kita sesal. Kita pilih tobat sebagai kekuatan yang menggeser dan mematikan kecenderungan dosa menuju kepada kehidupan baru yang penuh dengan kerahiman dan berkat Allah. Seperti anak yang kedua. Jika kita tidak menunjukkan jati diri atau identitas hidup iman, seperti anak yang kedua, untuk mudah menyesali kesalahan dan dosa dan bangun tobat menuju kepada kehidupan yang baru, maka kita akan kalah cepat dengan orang lain yang barangkali imannya berbeda, tetapi tobat sangat dicintainya. Dan lalu mereka lebih cepat masuk dalam kehidupan surga, kita kemudian tidak sampai pada kehidupan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, apa yang mau kita lakukan? Lihat nubuat Yehezkiel dalam bacaan pertama tadi. Jika kita menyadari diri sebagai orang fasik, orang yang membiarkan kesalahan dan dosa ada di dalam diri, dan lalu tidak menyesalinya, maka kita akan mengalami kematian. Bukan kematian secara fisik di dunia ini, tetapi kematian di akhirat. Artinya jiwa kita tidak sampai pada kehidupan surga. Sebaliknya, jika kita benar-benar berubah dan mengambil pilihan bertobat, maka tobat yang kita lakukan akan menjadikan kita memiliki hidup. Bukan hidup di dunia ini, tetapi hidup yang sebenarnya, yaitu di dalam kebahagiaan surgawi kelak. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan minta dari kita. Dan ini harus menjadi identitas diri sebagai orang Katolik dan juga identitas iman kita. Tobat sebagai tindakan penyesalan untuk melumpuhkan kesalahan dan dosa, dan biarkan Tuhan memegang tangan kita, memeluk kita dan kerahimannya, menghantar kita menikmati surgawi kelak. Semoga bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada sore hari ini benar-benar menghantar kita untuk selalu membangun jati diri kekatolikan secara nyata, jelas, terukur, dan sampai pada kehidupan surgawi kelak. Amin.